Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pendengar HMPD Podcast yang telah setia menunggu HMPD Podcast buat rilis tiap bulannya. Di sini aku Freddy Nisa sebagai podcaster yang bakal bawain podcast kita pada bulan November ini. Tentunya aku nggak sendiri nih, aku ditemenin sama ibu HMPD kita nih. Aku sapa dulu. Halo Karat. Halo Vira. Ya, Karat Dina ini buat yang belum tahu, Karat ini Ibu HMPD. Kenapa aku sebutnya Ibu HMPD? Soalnya Karat Dina ini ketua himpunan HMPD di periode kita nih, tahun 2022. Oh, betul. Kak dulu, Karat Dina ini kenapa sih kok bisa milih HMPD? Milih HMPD soalnya dulu aku belajar dari banyak-banyak lembaga di staf magang lembaga kan. Dulu pas aku jadi maba tuh ada proker staf magang lembaga. Terus ada staf magang lembaga LO, LSO sama ada yang BK nih. Nah, aku belajar dari situ, aku cari mana lembaga yang aku dulu emang pengen ikut kepanitiaan gitu. Pengen ikut organisasi kepanitiaan karena dulu kan ada masa-masa jadi maba tuh seru, banyak ikut proker-proker, jadi volunteer dan juga jadi peserta di proker-proker cutting. Nah, terus aku tertarik ikut lembaga. Setelah ikut staf magang lembaga itu aku cari mana sih lembaga yang lingkupnya tidak terlalu luas tapi juga pekerjaannya banyak gitu yang menarik. Dan itu HMPD sih, soalnya HMPD kan anggotanya pengurus yang dari mahasiswa PSK aja gitu. Oh ya, berarti emang dari diri sendiri ya pengen ikut HMPD. Iya, benar. Oh, soalnya apa yang kita ikutin dari diri sendiri tuh kadang hasilnya baik loh. Iya. Terus sampai sekarang karakter ini bisa jadi ketua himpunan. Itu ada cerita nggak sih Kak di balik itu? Ceritanya dulu banyak belajar pas jadi staff. Dulu nggak kepikiran sama sekali buat jadi ketua himpunan, tapi ternyata pas ngejalanin jadi staff di situ banyak belajar dari kating-kating, termotivasi dari kakak-kakak, dari teman-teman juga. Terus akhirnya maju sebagai BPH atau sekretaris bidang aku dulu, jadi dari PSDM. Terus kok makin lama kayaknya mikir kalau udah nggak di himpunan mau ngapain gitu, mau selagi bisa sampai di preklinik sampai di akhir di himpunan, akhirnya lanjut terus sampai jadi BPI sih, terus maju jadi KAIM, dukungan dari teman-teman, dukungan dari kakak-kakak gitu. Oh ya. Iya benar, Jadi awal nggak sengaja ya berarti. nggak sengaja gitu. Terus tiba-tiba dipilih gitu. Iya kan sekarang lagi zaman tiba-tiba KAIM gitu, enggak Oh ya? iya. Tiba-tiba Kahim. Wah, ini sekarang juga lagi cari penerus Kahim ya Kak. Iya Kayaknya. benar, udah waktunya. Wah, udah waktunya buat dia yang meneruskan tahta dari ketua kehimpunan. Oh, kalau dari Karadina itu selain HMPD ada nggak? Dulu aku pas jadi maba itu aku ada 2 lembaga sih. Aku ikut HMPD sama aku dulu MSCIE. Oh iya. Soalnya dulu emang aku sadar kalau passionku nggak sepenuhnya cuma di akademik gitu. Akademikku aku kan setiap orang punya standar ya di hidupnya. Jadi kalau aku memberikan standar di aku tuh akademik ya udah gitu. Yang penting aku bisa ikut, aku bisa tetap bareng sama teman-temanku dan hasilnya sesuai kemampuanku, tapi ternyata harus diimbangi sama kegiatan-kegiatan. Karena kalau nggak ada kegiatan malah aku kebawa santai, akademiknya juga santai dan lain sebagainya. Tapi kalau ada kegiatan, jadi manage waktunya tuh bisa lebih tahu gitu. Oh, aku ada proker, aku ada lembaga yang harus diurus, jadi akademiku aku harus belajarnya kapan, itu lebih terstruktur. Kalau nggak ada lembaga, nggak ada kepanitiaan, akademiknya ikut apa ke nggak keurus karena kan kebanyakan main kayak gitu ya. Jadi dulu aku ambil langsung 2 lembaga, BDM SIAE di masa staff, dan dapat pengalaman banyak di dua-duanya, saling ngelengkapin gitu. Dua-duanya tuh punya karakteristik orang yang terbangun beda-beda. Di HMPD karakteristik orang-orangnya gini, di MSIAE karakteristiknya gini. Jadi itu saling ngelengkapin, dan akhirnya pas jadi BPH kita kan memang harus milih salah satu. Dan pada akhirnya milih di HMPD, tapi banyak ambil pengalaman-pengalaman, cara kerja, teknis kerja dari kedua-duanya yang digabungin jadi cara kerja diri sendiri gitu. Bener-bener soalnya kerasa banget ya. Misal kita tuh cuma akademik aja, nggak ada kegiatan lain tuh rasanya ada yang kurang. Terus Benar. kebawa misal akademiknya lagi kosong, terus kita bakal kebawa nggak produktifnya. Iya. Sebenarnya meskipun kita kolegium sibuk itu ada positifnya, kita kebawa
produktif Iya, sebenarnya. jadi tertuntut untuk membagi waktu dengan baik gitu. Benar-benar. Jadi bisa harus ngatur Iya. kan mau nggak mau. Nah kalau Kak Radin kan dulu dua lembaga. 2. Nggak gampang nggak sih buat nata jadwalnya? Iya benar, nggak Terus gampang. itu gimana? Pernah nggak sih nabrak kayak dua organisasi tuh tiba-tiba di day-nya hari yang sama gitu? Oke. Dulu itu masa yang berat adalah jadi aku pas masuk lembaga. Masuk lembaga itu bulan Januari Februari lah. Tiba-tiba COVID gitu. Waduh. Nah, itu. Jadi pas tiba-tiba udah masuk 2 lembaga COVID. Kita banyak vakumnya pas itu. Jadi semua proker perlu adaptasi ulang gitu. Kakak-kakaknya pun adaptasi, akademik pun adaptasi ulang. Numpuklah di semester selanjutnya semua proker. Jadi itu sih masa yang berat, dan akhirnya karena numpuk semua proker, kan normalnya kalau aku dulu di HMPD megang sekitar, kan aku PSDM ya, jadi sekitar 4-5 proker, belum proker bidang lain. Terus di MSCIE juga punya standar 4 proker gitu, dan itu kebanyakan numpuk di akhir. Nah itu berat karena harus jalan semuanya dan juga jalan akademik, tapi bisa jalan semua karena itu tanggung jawab ya. Jadi sebenarnya bukan tentang prioritas, tapi tentang menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Jadi ya udah, akhirnya dengan menjalani satu persatu memang perlu waktu buat menyelesaikan semuanya. Ada yang dikorbankan kayak waktu tidur, waktu istirahat, lebih ke depan laptop aja terus gitu kan. Dan tapi selesai gitu, dan bisa sampai terus-terusan di lembaga. Oh iya, emang ya. Pantesan, aku tuh ngerasanya akhir-akhir ini kita banyak banget proker yang ada gitu. Jadi misal kita ke kampus Sabtu Minggu pun tuh pasti ada proker. Benar. Paginya proker ini, nanti siang sorenya udah ganti proker ini. Benar. Oh berarti Kak Radina nih fase-fase yang proker numpuk itu udah kelewati deh. Udah. Pas jadi Gimana? staff, pas jadi BPH, wah itu setiap tahun ada fase gitu sih biasanya. Udah masa chaosnya kelewat ya. Iya benar. Oh tadi Karet sempat mention jam waktu tidur berkurang, terus mungkin akademiknya agak susah, mungkin mau belajar jadi harus ngurusin proker kayak gitu. Ada pahit manis dari kehidupan kolegium lainnya nggak selain itu? Pahit manisnya lebih banyak sih. Oh, Sampai ya? pahitnya udah nggak kerasa gitu. Manisnya tuh bisa kenal sama orang banyak sih. Soalnya kalau ditanya sebenarnya dapat apa dari lembaga gitu. Kalau udah semakin tua itu, apa yang didapatkan pengalaman kerjanya tuh sebenarnya sudah khatam semua di pas masa jadi staff gitu. Kita itu belajar paling banyak itu pas jadi staff. Belajar dan adaptasi sama organisasi yang ada di kampus. Karena mungkin dulu kalau SMA, SMP juga udah mulai berorganisasi kepanitiaan, tapi sistem itu kan beda gitu kalau di kampus. Dan pembelajaran paling banyak dapatnya pas jadi staff. Pas jadi BPH pembelajarannya tuh beda. Pas jadi BPH jadi SC kita belajar gimana mengerti orang, mengerti staff-staff kita. Tapi pas jadi BPI manisnya itu ada di kita mengenal karakteristik orang-orang di dalamnya, lebih berusaha memahami. Karena kalau dari pekerjaan udah nggak terlalu banyak yang didapat, lebih ke memberi kayak memberikan pemahaman, memberikan insight baru terkait proker kayak gitu-gitu. Tapi kita udah nggak belajar hal baru dengan banyak gitu. Cuman kita jadi tahu orang itu ada yang suka, ada yang nggak suka sama kita. Kita jadi belajar apa yang orang nggak suka gitu. Kita jadi belajar gimana karakteristik orang. Kita jadi kenal banyak orang, tahu sedihnya orang, senengnya orang. Itu manis sih. Jadi kayak sebenarnya semakin akhir semakin menikmati semua yang ada di HMPD kayak gitu. Kalau pahitnya nggak ada, cuman pas masa pandemi itu. Mungkin di kolegium semua orang lagi ngerasain susah-susahnya adaptasi gitu. Mungkin di awal habis pandemi proker offline di situ juga adaptasi lagi, tapi itu bukan pahit sih, itu proses belajar kayak gitu. Oke. Jadi kayak di akhir itu kita tinggal menikmati apa yang udah kita tanam, menikmati dinamikanya sih. Oh, iya. Itu. Jadi waktu staff itu ini ya, kita nggak apa-apa ngelakuin banyak kesalahan itu. Nggak apa-apa, itu proses belajarnya. Iya. Di Emang, hidup kita. Nah itu yang paling menarik ya dari semua yang kita lakuin tuh adalah prosesnya yang paling inti. Pernah nggak sih Kak sampai burn out gitu? Burn out kayaknya belum deh.
Enggak, soalnya yang ngelakuin sesuatu dirasa-rasa seneng aja gitu. Mungkin semalam meratapi gitu ya, tapi besoknya udah ketemu orang tuh udah seneng lagi kayak gitu. Kalau kalau semuanya dipikir tanpa melakukan action, tanpa melakukan sesuatu yang bermakna, itu juga nggak baik gitu. Karena yang aku tanemin, jangan terlalu banyak dipikir, tapi lakuin satu persatu itu sih. Aduh, iya, harus step by step. Ya Pokoknya benar. prinsipnya selesaikan apa yang kamu lakukan. Iya. Iya. Soalnya kalau dipikir-pikir, ternyata bisa gitu loh kita selesai ngelakuin. Padahal di awal kita, aduh ini bisa nggak ya? Benar. Ternyata di akhir, oh akhirnya kelar juga. Oh gitu doang. Wah, udah pengalaman Gitu beberapa doang. proker ya. Aduh, Waduh. iya nih. Iya. Ya, tinggal siap tahun depan kan ada yang gantiin. Oke. Waduh. Terus Kak Ratni, Kak Ratni secara pribadi nyaranin nggak sih Kak buat teman-teman maba nih buat ikut berkolegium, berkecimpung di kehidupan kolegium? Oke, kalau dari aku sangat menyarankan sih. Kenapa? Kayak lebih ke kita itu sebagai mahasiswa, siswa, kita itu udah ada di titik akan memasuki dunia kerja. Dan kalau kita kan mahasiswa FK ya, mahasiswa PSKET gitu, mungkin lebih spesifiknya. Kita itu bakal banyak banget berurusan dengan masyarakat, berurusan dengan orang banyak, berurusan dengan interpersonal gitu, satu persatu atau langsung ke orang yang banyak. Kita pun ada mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat gitu, IKM. Kenapa itu aku kaitkan gitu? Karena sebenarnya berkaitan. Kita jadi tahu dari organisasi, dari proker-proker yang kita hadapi, kita jadi tahu gimana cara komunikasi sama orang. Karena kita itu tidak hanya berdasarkan sama ilmu sebenarnya kayak gitu. Kita itu juga berurusan sama orang, komunikasi itu yang penting juga bagi seorang tenaga kesehatan nantinya. Dan itu sangat dilatih di organisasi dan juga di kepanitiaan. Jadi aku sarankan buat ikut sih dari teman-teman maba, dari bukan maba aja semua gitu. Buat angkatan sekarang kan maba angkatan 2022 ya. Iya. Dari angkatan 2021 kalau belum masuk organisasi, cari organisasi. Dari teman-teman 2020 masuk organisasi yang bisa kalian masuk gitu. Sekarang masih ada kok organisasi yang menerima mahasiswa tahun ketiga, mungkin organisasi Brawijaya gitu. Saranku tetap ikut lembaga karena di situ belajar banyak nanti ya. Kalau jadi aku juga kaget gitu di semester 7 aku tuh dapat pelajaran mata kuliah yang berkaitan sama pengalaman organisasi, karena nanti kita tuh banyak proker-proker ke masyarakat juga, pun sudah jadi dokter, pun sudah jadi tenaga kesehatan, kita itu turun ke masyarakat. Jadi kita jadi tahu gimana cara menghadapi teman sebagai rekan kerja, menghadapi jadi teman, kalau kita berteman secara interpersonal teman sama teman sebagai teman kerja itu beda ternyata. Dan itu bisa dilatih saat ikut organisasi, gimana memposisikan diri dan memposisikan orang lain yang kerja sama kita, yang setara sama kita, di atas kita atau bekerja bersama kita, itu dilatih dari organisasi. Jadi harus, menurutku harus sih ikut organisasi, apalagi kalau nggak bisa organisasi, kepanitiaan tuh harus banyak dicoba. Iya, karena mumpung usianya tuh masih muda, Benar. apapun tuh cobain aja. Biar nggak kaget nanti pas harus berhadapan sama masyarakat, pas udah jadi tenaga kesehatan harus berhadapan, kalau belum pernah banyak komunikasi sama orang tuh nanti apa ya bahasanya, kagok gitu ya, kaget buat komunikasi sama orang, belajar lagi di situ. Itu udah bukan masanya belajar, harusnya belajar pas jadi mahasiswa ini sih. Nah kalau kita misal udah kerja terus ketemu pasien, wah kita harus anamnesis nih. Tapi nggak bisa komunikasiin dengan benar, bisa misdiagnosis dong. Susah ternyata ngomong sama orang kayak gitu. Ya ada kesulitannya nggak sih Kak, dia ngomong sama orang yang beda kan, yang tadi Kak Radhi bilang ngadepin temen rekan kerja sama temen biasa tuh beda. Iya benar, ada titik kesulitan, karena kalau sudah terbiasa sama orang itu sebagai teman, justru ketika harus bekerja bersama orang itu banyak sungkannya kayak gitu. Dan di situ adalah guna kita belajar, jadi tahu oh ternyata orang itu ada juga buat sama-sama menciptakan kebermanfaatan. Jadi selama apa yang
kamu ingin kerjakan itu baik, sama-sama bermanfaat untuk orang lain, nggak apa-apa, bareng-bareng aja, saling ngerepotin itu nggak apa-apa, asal tahu batasan dan asal tahu kapasitas orang itu juga, tapi dicoba dulu kayak gitu sih. Eh, kan Karat menyarankan tuh, tapi misal nggak ikut kolegium emang salah ya? Nggak Soalnya ikut kolegium nih apa? Kepanitiaan nih, atau lembaga? ya lembaga iya, kepanitiaan iya, pokoknya dia mungkin ya ada orang yang tipenya tuh Apa nih? kupu-kupu Oke. kalau kita sebut ya, kuliah pulang tiap habis kuliah pulang. Kalau kita kan kura-kura, Kura-kura. kuliah rapat. Oke. Nah, orang-orang kupu-kupu ini mungkin lebih enjoy buat ngakuin belajar doang, terus mungkin ada hal yang menurut dia tuh lebih diprioritasin. Oke. Kayak aku ada teman nih, dia bilangnya aku nggak mau berkolegium soalnya aku lebih pilih kerja, karena menurut dia lebih bermanfaat buat dia itu bekerja gitu daripada berkolegium. Kalau menurut dia gimana? Menurutku mungkin pengalamannya temannya Vira tuh udah banyak ya gitu sampai memilih kerja, tapi kita sebagai mahasiswa FK itu punya bukan tuntutan tapi kewajiban juga untuk memenuhi SKK namanya. Nah, itu tuh mungkin agak sensitif ya terdengarnya, tapi itu sebenarnya adalah sebuah dorongan dari kemahasiswaan dan sebuah dorongan dari pihak-pihak Sivitas Akademika FK buat mahasiswa itu memang aktif di kegiatan mahasiswanya itu sendiri. Jadi di situ kita itu banyak belajar. Kita memang ada kredit ya, satuan kredit yang harus dipenuhi dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan, mengikuti kegiatan entah sebagai partisipan atau sebagai kepanitiaan. Dan di situ memang tujuannya baik gitu, tujuannya ya memang untuk melatih kita biar kita tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu tapi juga mendapatkan banyak hal yang bisa kita manfaatkan gitu di FK. Jadi FK kan bukan fakultas yang cuman belajar karena ya itu kembali lagi kita keterkaitannya sama orang gitu, kita tidak bekerja dengan benda mati gitu. Mungkin akan ada seorang dokter yang hanya memilih ranah dokter sebagai turun di ilmiah gitu, hanya sebagai peneliti, dokter sebagai peneliti, itu banyak gitu teman-teman dan dokter-dokter senior-senior yang memilih ranah itu, tapi menjalani prosesnya nanti itu tetap harus komunikasi sama orang. Jadi menurutku kembali lagi ke poin itu, selain ada yang harus kita kejar di kredit, satuan kredit itu juga sebagai pengalaman diri sih. Jadi kalau aku menyarankan jadilah kura-kura, enggak sih, enggak harus jadi kura-kura, tapi ikutilah kegiatan organisasi, kegiatan kepanitiaan dan lain sebagainya, karena itu membangun diri sendiri juga sih. Kita itu mungkin terlihatnya kita melakukan sesuatu untuk orang lain gitu, kita melakukan sesuatu kalau udah di kepanitiaan ya untuk orang lain gitu kelihatannya. Kadang ada yang merasa kayak gitu karena udah diambil terus ternyata ya udah menyelesaikannya untuk orang lain gitu, untuk hanya sekedar menyelesaikan job desk kita, terus untuk siapa kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang lain, kerjain sesuatu itu untuk diri sendiri gitu, nikmati untuk diri sendiri, banyak belajar untuk diri sendiri, jadi untuk pengembangan diri, untuk manajemen diri dan lain sebagainya. Jadi itu akan lebih dapat maknanya sih kalau kita mengerjakan sesuatu selain untuk orang lain, selain untuk masyarakat, selain untuk kebermanfaatan orang lain, tapi juga untuk kebermanfaatan diri sendiri. Ya, termasuk berorganisasi itu sebenarnya belajar banyak hal di kehidupan di masa depan. Iya benar. Terutama tadi tentang komunikasi. Iya. Karena kalau dilihat nih, zaman dulu sama zaman sekarang, orang dilihat tuh dari cara dia berbicara, Benar. branding dirinya kayak gimana. Soalnya brandingnya tuh yang menilai orang tuh kayak gimana sih, worth nggak sih, cocok nggak untuk pekerjaan ini itu. Terus gimana cara orang itu bekerja mungkin masih dilihat nanti yang penting public speaking bagus, dia bakal dilihat lebih gitu sama orang lain. Dan pengalaman kerja itu sebenarnya sangat dilihat juga ketika nantinya gitu ya.
kalau Kak Radina eh, ada nggak tips and trick buat teman-teman yang belum punya organisasi tuh biar tahu mana organisasi yang cocok buat kita? Oke, teman-teman pasti udah menjalani staf magang lembaga dan juga IHMPD ya, kalau dari HMPD itu melaksanakan itu sih. Dan gimana cara memilih, pahami kapasitas diri dan pahami kesenangan diri gitu. Karena selain memilih lembaganya, selain memilih ikut lembaga yang besar atau lembaga yang menaungi PSKT aja, itu juga harus memilih bidangnya gitu. Dan jangan sampai bidang itu lepas dari passion diri dan juga kesenangannya gitu. Jadi kalau saranku, cara untuk memilih, pahami dulu kalian tuh punya kapasitas yang kalian mau nggak berurusan sama orang yang di luar prodi kalian. Kalau mau, ikut lembaga yang namanya LO atau LSO, ikut pengelompokan itu. Kalau kalian tidak keberatan, ikut lembaga yang lebih besar kayak gitu, yang ada di UB gitu misal. Tapi kalau merasa cukup dengan lembaga yang ada di PSKT, ikut HMPD gitu. Karena himpunan pun itu lebih mudah kalian untuk mengatur waktu gitu, karena kan kalian lebih punya waktu yang sama dengan teman-teman prodi kalian gitu. Kalau misal besoknya nih mau utop, lebih dipahami kalau kalian Hamin satunya ya jangan rapat gitu misal. Itu lebih mudah dipahami oleh teman-teman kalian dan kakak-kakak kalian. Tapi kalau kalian itu ikut organisasi yang besar yang melibatkan semua prodi, di situ kalau besok kalian utop tapi prodi lain enggak, ya udah di situ tetap akan diselenggarakan rapat. Mungkin ada keringanan berupa izin dan lain sebagainya, tapi itu salah satu step yang kalian loncati gitu. Kalau kalian tidak mengikuti sebuah rapat, berarti kalian informasi di rapat itu tidak kalian dapatkan. Jadi memang lebih kalau dari aku dulu mempertimbangkan itu. Di luar aku memang ikut lembaga yang ikut semua, tapi aku juga di HMPD. Kenapa? Karena itu sih lebih mudah untuk mengatur waktunya, karena teman-temannya sama rasa sama jiwa ya. Kita juga bisa bahas banyak, kita bingung pelajaran juga kita bisa bahas sama teman-teman bidang kita yang satu pantaran sama kita kan. Staff tuh biasanya seangkatan ya. Terus kalau kita juga mau tanya-tanya ke kakaknya juga PSK semua. Jadi banyak banget informasi yang bisa turun dari kakak-kakak ke adik-adik. Kalau di himpunan apapun, karena bekerja sama dengan orang-orang yang memang seranah sama kita, itu lebih nyaman sih kalau dari aku. Karena kita nggak perlu memahami dari nol tentang orang itu, dan orang itu bakal selalu ketemu sama kita di gedung kita gitu ya, gedung pembelajaran kita. Jadi lebih dekat aja rasanya kalau join di himpunan. Jadi saranku, pilih sesuai dengan keinginan kalian, pilih dengan passion kalian, pilih pakai mata, hati, dan pikiran kalian. Pertimbangkan matang-matang, karena apa yang udah kalian ambil nanti itu harus kalian selesaikan dengan baik, memberikan kesan baik ke orang dan memberikan kesan baik diri sendiri. Karena tidak menyelesaikan apa yang sudah dimulai itu sebenarnya buat diri sendiri nggak enak kan, apalagi buat orang lain juga nggak enak. Jadi memilih itu penting, pertimbangan orang lain juga nggak apa-apa, tapi jangan dijadikan acuan utama. Yang paling penting adalah mata hati dan pikiran diri sendiri sih. Iya, tapi kadang ini Kak, mata hati pikiran tuh bisa salah kan, terbutakan gitu ya. Kita terbuka sama hal-hal yang baik-baik dulu di awal, kan setelah terjun tahu negatifnya, terus tiba-tiba berubah pikiran gitu. Nah kalau kayak gitu kembali ke patokan tanggung jawab. Jadi itu sih yang perlu ditekankan, karena kita itu harus berlatih buat tanggung jawab sih ke depannya ya. Mungkin pasti ada sesuatu yang kita lalai gitu. Dan aku sadari pekerjaanku juga tidak selalu mulus, tidak selalu baik, tidak selalu aku orang yang sangat bertanggung jawab, enggak. Tapi selalu belajar gitu dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tapi yang perlu diingatkan, jadi kita di himpunan juga nggak kerja sendiri. Ada orang-orang, ada kakak-kakak yang selalu mengingatkan kita. Ada bahkan himpunan juga bekerja sama dengan pihak prodi. Kalau misalnya ada kurangnya pasti ada yang ngingetin gitu. Banyak keterkaitan sama dosen-dosen. Makanya itu juga enaknya ikut organisasi, kita jadi lebih kenal sisi dosen tuh nggak hanya sebagai pendidik kita gitu, tapi sebagai apa ya? Sebagai panutan kita di organisasi juga, karena kita tuh ada tridharma perguruan tinggi gitu, dan setiap universitas punya
target-target kemahasiswaannya juga. Jadi kemahasiswaan pun nggak hanya dari mahasiswa, tapi ada misal wakil dekan bidang kemahasiswaan pun. Jadi semua organisasi itu tetap dinaungi dosen dan lain sebagainya. Jadi tanggung jawab kita itu, kalau kita ingat, tanggung jawab kita tuh ke atas banyak banget gitu. Nggak cuma ke diri sendiri, nggak cuma ke cutting, sekedar cutting, tapi tanggung jawab ke atas tuh banyak. Jadi kalau udah tahu nggak enaknya, ya sebenarnya itu pasti ada. Pasti di setiap lembaga ada enak dan nggak enaknya. Setiap orang yang ditemui ada baik dan buruknya kayak gitu. Jadi itu buat belajar sih, buat kita peka sama sekitar, buat kita berlatih tanggung jawab juga. Nggak enaknya Tetap jalanin. ditelan aja. Telan-telan aja dan jangan diteruskan gitu. Misal kalau itu jadi belajar. Misal aku dulu merasa tidak enak di sebuah sistem ini, itu jadi motivasi. Oh berarti nanti kalau misal aku melanjutkan, aku tidak boleh mengulangi sistem ini biar orang lain tidak merasakan ketidakenakannya. Jadi itu memang ketidakenakan, keburukan dan lain sebagainya itu buat kita belajar membuat sistem baru, membuat lingkungan kerja baru yang tidak diteruskan ke orang lain merasakan hal yang sama. Kayak gitu. Iya, biar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, Kalau Kara dulu kenapa pilih PSDM nggak? PSDM soalnya seru sih. Seru. Kakaknya jago branding kayaknya, tapi serunya tuh bertahan gitu, nggak cuma di pandangan pertama oh seru terus ternyata pas jalan nggak seru gitu, nggak. Karena aku tetap cinta sama PSDM sampai akhir, sampai sekarang sih, karena punya taste tersendiri gitu. Ranah kerjanya beda, setiap bidang pasti punya ranah kerja yang berbeda-beda. Pengmas dengan ranahnya masing-masing, TIK dengan ranahnya masing-masing, PSDM, PAK, ASK, JMO, KDR, semuanya ada yang mengena di orang yang memang punya jiwanya di situ. Jadi ya emang dari mata hati dan pikiran. itu selalu sih intuisi dirasa. Iya, kata Kak Yura, Yunita. Iya. Benar. Semua berawal dari rasa. Kalau udah tertarik ya udah coba dulu. Iya, kalau misal buat orang-orang teman-teman yang mau daftar HMPD, terus bingung milih divisi. Apa nih yang cocok buat aku? Kayaknya aku orangnya nggak rame nih, nggak. Kalau PSDM ini kan kayaknya harus yang talk aktif. Terus mau have fun. Iya. Harus yang sesuai sama karakter, dan itu bisa, sekarang itu bisa banyak media yang menunjukkan itu. Kalau dulu misal media melihatnya itu hanya sekedar video, tulisan dan lain sebagainya, tapi sekarang dalam memilih itu banyak banget. Ada YouTube dari HMPD, di situ udah kelihatan nih, biasanya tiap proker ada after movie, tiap proker ada kegiatan-kegiatan yang diupdate, dan di situ bisa dilihat sih apa aja. Instagram apa aja yang seranah sama kita, tapi jangan ragu juga buat keluar dari zona nyaman kita gitu. Ini klasik ya kedengarannya, tapi emang kadang itu harus nyoba hal yang baru buat tahu rasa yang baru. Kadang rasa yang baru itu memberikan sudut pandang baru. Jadi kayak ya udah, kalau kalian mau memilih, kalian tertarik tapi kalian sebenarnya nggak ada passion di situ, nggak apa-apa, coba masuk aja juga dan coba belajar gitu. Di lembaga, di divisi pasti nggak mungkin tiba-tiba masuk jadi kahim, nggak mungkin tiba-tiba masuk jadi BPH. Itu sangat sedikit kemungkinannya gitu, kecuali kalau kamu mahasiswa tahun kedua yang tiba-tiba masuk jadi BPH, itu mungkin langsung bisa jadi staf ahli atau staf, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau masih tahun pertama kayaknya masuk pasti jadi staf. Nah jadi staf tuh nggak mungkin ditinggal sendirian gitu, sama-sama belajar sama teman-temannya, sama-sama belajar dari kakak tingkatnya. Jadi memilih itu di awal emang terlihat rumit, tapi menjalaninya jauh lebih indah dan jauh lebih mudah sih, karena banyak tangan yang mau pegang kalian gitu. Kalian nggak bakal dilepas sendiri, banyak tangan yang bantuin. Soalnya kalau aku pribadi ya, aku pilih TIK tuh emang berdasarkan pakai prinsip aku, go with the choice that scares you the most. Aku takut banget untuk desain terus ngomong-ngomong kayak gini, tapi karena aku pilih TIK ya, karena iya aku mau menantang diri sendiri gitu, biar asik, jadi orang yang enggak di zona nyaman terus. Iya benar. Iya. Kalau Karat dulu di
PSDM ada kesusahan gitu nggak? Kesulitannya enggak sih, banyak manisnya. Manis sih. Mungkin Happy banget nih kayaknya di kesulitannya situ. itu iya, mungkin kesulitan atau kesusahan atau sedihnya itu pas pisah gitu, karena gini, kabinet itu terbangun sebelum pemimpinnya ada bahkan ya. Jadi kayak dalam setiap pengurusan pasti ada berakhirnya gitu, dan kerasa sedihnya itu pas berakhir karena tahu kalau oh aku udah nggak kerja sama orang-orang ini lagi, orang-orang ini yang dulunya kerja bareng sekarang udah jadi teman biasa yang bahkan beda kelas, beda segala macam. Jadi oh udah bakal jarang komunikasi sama orang-orang ini, harus gimana kedepannya, harus melanjutkan apa. Masa-masa itu, masa-masa transisi itu yang pahitnya sih, karena bingung, pasti bingung gitu. Setiap orang punya bingungannya masing-masing di masa-masa regenerasi. Dan kalau ditanya pahit kerjanya, enggak mungkin ya, pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita lakuin, orang lain yang salah ke kita. Kita selama belajar harus banyak memaafkan, maafin iya, tapi mungkin lupa enggak, tapi berusaha melupakan juga nggak apa-apa. Itu baik gitu, biar nggak ada dongkol, biar nggak ada kenangan yang jelek yang tersimpan. Jadi memang semua harus diselesaikan dan nggak ada pahitnya, karena ditutup dengan indah sih setiap tahunnya. Jadi organisasinya nggak kelar. Iya. Tapi masa periode kejabatannya yang kelar. Iya, benar. Jabatannya kelar, masalah-masalah yang ada juga ikut kelar Iya. diharapinnya. Iya. Ini HMPD juga mau regen ya? Iya sih, udah tua nih, udah waktunya digantikan sama yang Bentar lain. lagi ya. Kita mau ada Pemilihan. pemilihan. Iya, seperti itu. Tuh. Kayak gitu aja sih Kak, kita ngomong-ngomong tentang kolegium nih. Oke. Kalau Kak Radni ada saran nggak? Closing statement lah gitu. Closing statement. Kalau dari Buat aku, pendengar. dari aku sebenarnya nggak banyak. Semua itu sudah mencakup apa yang pernah aku alami dan apa yang bisa diikuti juga oleh orang-orang. Tapi kan hidup itu seni ya buat setiap orang. Jadi kita itu membuat lembaran baru dan menuliskan lembaran baru di hidup kita. Dari dulu sampai sekarang hidup itu tetap menjadi seni terindah. Jadi mau jadi apa, mau kayak gimana ke depannya, itu pilihan hidup setiap orang. Kalau mau banyak orang datang di hidup kita, banyak seni yang kita dapatkan, seni mengenal orang, banyak seni yang kita pengen ikut kolegium gitu, karena itu seni yang indah gitu. Karena kalau cuman akademik ya bagus, bisa lebih fokus ke akademiknya, tapi pengalamannya lebih banyak didapatkan ketika kamu join di kolegium. Tapi kita di kolegium, kita di FK kan ada 3 ya, kita cakup jadi 3 lah. Mahasiswa sebagai akademisator, organisator, dan juga mungkin sebagai orang yang suka mengikuti akademik di luar akademik pokok, kayak misal ikut lomba-lomba dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, pilih antara ketiga itu, tapi usahakan jangan cuma akademik aja. Kalau mau akademik, berpartisipasi juga di kolegium, atau akademik berpartisipasi juga di kegiatan lomba. Jadi jangan hanya pilih akademik, menurutku saranku itu. Kalau memang passionnya ikut lomba, ikut gitu, karena itu sama-sama melatih buat manage waktu, buat komunikasi sama orang, sama kok gitu. Karena ikut lomba pun pasti butuh banyak insight, tidak hanya dari diri sendiri. Jadi ikutilah apa yang ada, buat seni terindah di hidupmu, buat kenangan termanis buat diri sendiri dan juga orang lain. Karena kita harus berkesan di orang lain seberapapun banyak waktu kita. Jadi selagi kita punya waktu, kasih makna itu buat orang lain dan kasih makna itu buat diri sendiri. Udah sih dari aku itu aja. Setuju. Soalnya orang misal kenal, kita bakal suatu saat pergi, tapi kita nggak pingin ya orang pergi, kita pergi tapi orang tuh taunya kita nggak ada apa-apanya. Kita pengen ninggalin suatu kesan yang indah di hidup mereka gitu ya. Jadi buat teman-teman pendengar MPD Podcast, dari yang kita udah bicarain tadi kan, Karat
emang nggak mewajibkan buat teman-teman ikut kolegium. Tapi kalau kalian mahasiswa FKUB, mau nggak mau kita harus mengikuti aturan untuk pemenuhan SKK ini Iya, nih. benar. Jadi sangat disarankan. Nah, buat organisasinya bebas lah mau pilih apa aja yang sesuai dengan passion kalian. Pilih dengan mata, hati, dan pikiran. Pikir matang-matang, jangan sampai salah. Karena itu yang bakal kalian jalani selama setahun kepengurusan. Bahkan mungkin lebih sampai kalian siapa tahu jadi cakahim sekarang ini. Nah, kita nggak pernah tahu kehidupan ke depan kayak apa, tapi mulai dari sekarang ini kita bisa mempersiapkan bekal buat kehidupan kita ke depan tuh. Belajar, banyak-banyak belajar, banyak-banyak melakukan kesalahan selagi kita masih muda. Kayak gitu aja sih, Kak. Iya. Terima kasih buat pendengar HMPD Podcast. Kak, ada jargon nih, Kak. Apa tuh? Kalau aku ngomong HMPD Podcast, Kak Radina ngomong will brighten up your day. Oke. HMPD Podcast will brighten up your day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Vira. Terima Terima kasih, kasih. Kak.